teman-teman, kembali lagi sama aku Amiratul Mutia. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang persalinan aku. Nah, di video sebelumnya aku cerita kalau aku check up pada bulan ke-8 itu tanggal 17 September. Nah, dan di situ juga dokter bilang kalau perkiraan persalinan itu bulan depan, yang mana berarti itu bulan Oktober. Tapi ternyata mulai tanggal 25-an September itu aku ngerasain kayak pengen pup, kayak kebelet pup gitu, tapi itu bukan pup gitu, itu bukan pup karena beda gitu, tapi itu kayak pengen pup. Rasanya tuh waktu itu masih samar-samar, tanggal 25-an, 25, 26, 27, sampai akhirnya pada tanggal 26 itu pagi hari Sabtu aku keluar kayak keputihan tapi ada flek warna coklatnya gitu. Nah, akhirnya aku khawatir dong, apa itu ada hubungannya sama yang akhir-akhir ini aku rasain, yaitu kebelet pup tapi bukan rasa yang ingin pup yang sebenarnya kayak gitu. Akhirnya aku chat bidan yang praktek di rumah sakit itu juga. Akhirnya aku chat, aku ceritakan kalau pagi itu aku ngalami flek seperti itu dan yang kurasakan kontraksi dan lain sebagainya kayak gitu. Aku khawatir karena takutnya itu ada sangkut pautnya sama riwayat kehamilanku yang sempat pendarahan lah, sempat betes dan lain sebagainya. Nah, padahal kan itu masih umur 8 bulan kayak gitu, sekitar 35 weeks lah, kalau enggak 36 waktu itu. Nah, ditanya sama bidannya umur kehamilan berapa dan lain sebagainya. Bidan menyampaikan kalau harusnya belum boleh ada kontraksi dan belum boleh ada flek umur 8 bulan. Akhirnya sama bidan aku disaranin buat pergi ke IGD dan dipantau sampai besok pagi, itu artinya sampai minggu pagi. Minggu pagi kalau masih keluar flek, silahkan Bu ke IGD. Waktu itu bidannya bilang kayak gitu. Ya, semoga aja waktu itu aku masih bisa bertahan lah ya. Aku berusaha istirahat hari Sabtu itu, akhirnya aku istirahat. Ternyata hari Minggu pagi masih keluar fleknya dan lebih banyak dari yang flek sebelumnya. Akhirnya mau nggak mau aku harus ke IGD. Di sana di IGD aku langsung diinfus, ya aku langsung dipasang infus. Aku juga langsung disuntik buat pematang paru-paru janinnya karena dikhawatirkan kalau janinnya keburu keluar kayak gitu. Jadi harus dikasih obat pematang janin gitu ya, disuntik di bagian pantat dan itu sakit banget, 12 jam sekali. Jadi sehari itu disuntik 2 kali di pantat kanan, pantat kiri gantian kayak gitu. Itu hari Minggu. Nah, dokterku otomatis gak praktek dong. Tapi waktu itu dokterku alhamdulillah sempat datang sih ke rumah sakit untuk cek aku. Terus dokter juga menyampaikan ini kondisi janinnya juga baik, bagus ya, detak jantungnya bagus. Gerakannya juga aku merasa gerakan janinku biasa aja, kayak biasanya gitu loh, gak ada yang kayak ada tanda-tanda gimana. Aku juga rasanya biasa aja, cuma itu tadi aku ngerasa kontraksinya agak makin kerasa, terus sama ada flek itu tadi. Dokter bilang kita observasi dulu, semoga bisa sampai waktu yang cukup buat janinnya ini keluar atau lahir kayak gitu. Nah, hari Minggu akhirnya aku rawat inap, rencana mau diobservasi hari Senin. Terus hari Minggu malamnya waktu aku udah dirawat inap di situ, aku tuh ngerasa kontraksiku berkurang nih frekuensinya. Awalnya yang mungkin 1 jam sampai 5 kali, sekarang 1 jam tuh cuma sekali, habis itu 1 jam 2 kali kayak gitu. Jadi aku rasa wah ini mungkin perubahan dari vitamin sama obat yang disuntik ke aku. Moga aja adik bertahan di dalam. Aku tuh waktu itu berdoanya kayak gitu. Terus di tensi malam itu ternyata tekanan darah aku tuh sempat naik, padahal aku lagi nggak tegang, aku lagi relax, tapi ya nggak tau lah. Mulai aku coba buat tidur, terus jam 1 malam, sekitar jam 1 malam kontraksinya itu kerasa, mulai semakin kerasa, semakin sakit, semakin dekat waktunya, frekuensinya tuh semakin dekat gitu loh, jaraknya semakin dekat, semakin sakit, semakin sakit sampai aku tuh pencet bel buat perawat datang itu berkali-kali kayak gitu. Mungkin perawatnya juga bingung ya gimana tengah malam gitu, terus cuma mau bilang ya Bu nanti tunggu sampai pagi, dokternya datang Bu, tunggu sampai pagi nanti diobservasi lagi Bu, tunggu sampai pagi nanti direkam detak jantungnya adik lagi masih aktif atau enggak dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ternyata aku tuh beneran udah nggak kuat
jelang subuh, Lail suamiku pergi ke musola, aku tuh beneran sakit, tapi aku nggak sampai nangis. Waktu aku cuma berusaha buat ngatur nafasku, nafas panjang, keluarin nafas panjang, keluarin, aku cuma banyak-banyak istighfar aja, karena bener-bener waktu itu sakit banget kontraksinya. Terus subuh aku panggil perawat lagi, ternyata aku dicek itu aku udah bukaan 6. Jadi aku langsung pindah ke ruang bersalin. Aku dipindah ke ruang bersalin, suamiku nyariin ke ruang rawat, ternyata gak ada aja, nyusulin, alhamdulillah. Dan lucunya dari cerita kehamilan aku tuh masih sempat kerasa lapar. Jadi sebelum akhirnya aku ngejen buat ngeluarin si Dede, aku itu sempat lapar. Jadi aku, dok aku boleh makan nggak, aku lapar banget. Ya bu, makan aja. Sembari si bidan-bidan yang ada di ruangan bersalin itu nyiapin alat-alatnya. Jadi aku ditangani sama bidan karena waktu itu belum jam prakteknya dokter, masih habis subuh banget kayak gitu. Jadi alhamdulillah prosesnya meskipun gak begitu lama, cepet, sampai akhirnya bukaan lengkap. Aku berusaha ngejenin adik, akhirnya adik keluar normal. Ya alhamdulillah, meskipun ada jahitan, tapi itu bener-bener buat aku lega. Dan adik lahir dengan berat badan 2 kilo 2090 gram waktu itu. Jadi kecil banget. Jadi waktu itu adik langsung diobservasi, dipindah ruangan, dicek detak jantungnya, dicek gula darahnya, apakah perlu diinkubator atau enggak. Dan alhamdulillahnya adik itu nggak perlu diinkubator karena jantungnya kuat, alhamdulillah sekali kayak gitu. Jadi adik tuh tidur bareng di ruangan rawat aku, meskipun dia tidur di box sendiri kayak gitu. Jadi ya itu, aku ngerasa itu keajaiban banget sih, keajaiban banget berkat doa-doa orang-orang di sekitar aku kayak gitu. Akhirnya aku tuh bisa benar-benar lahiran normal, lega, meskipun ya prematur, itu bisa dikatakan prematur karena itu masih 8 bulan, belum genep 9 bulan. Jadi ya prematur, berat badan kecil, tapi aku syukuri karena anakku sehat. Nah teman-teman, itu tadi cerita persalinan aku, bayi prematur dengan berat badan kecil, alhamdulillah sehat. Dan sekarang umur 2 bulan, bayi aku udah berat badannya 4 kilo, alhamdulillah banget, dan masih ASI eksklusif. Jangan lupa bersyukur hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.